Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu Allah lindungi dari segala macam kesulitan maupun kesakitan yang lainnya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang PAI. Pelajaran PAI ini kita sudah mungkin kemarin kita ketika masih di sekolah sudah kita bahas bab 11 tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Hari ini kita akan belajar bab 12 tentang dakwah Rasulullah di Madinah. Dakwah Rasulullah di Madinah itu seperti apa sih? Dakwah Rasulullah di Madinah itu dimulai dari peristiwa namanya peristiwa hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah itu berpindah tempat. Kenapa Rasulullah hijrah? Karena memang selama 13 tahun Rasulullah dakwah di Madinah itu penduduk Mekah mereka sangat mengancam dakwah Rasulullah, dan memang itu salah satunya. Dan di sana juga para penduduk Mekah sulit menerima dakwahnya Rasulullah, dan juga hal ini membuat bahkan di Mekah itu Rasulullah berdakwah selama 13 tahun hanya mengajarkan tentang tauhid dan juga akidah. Hanya ini saja yang diajarkan oleh Rasulullah. Tauhid itu mengesahkan Allah, akidah itu bagaimana caranya yang tadinya mereka menyembah berhala sebanyak 300 berhala kurang lebih, untuk Rasul hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Rasulullah mengajak itu selama 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah. Selama 13 tahun mengajarkan itu kepada penduduk. Apa yang terjadi? Banyak pertentangan di sana. Dimulai dari peristiwa hijrah ini, Rasulullah akan berpindah ke Madinah. Kenapa kok pindah ke Madinah? Nah, Madinah ini dulu nama Madinah dulu adalah Yastrib. Ini nama kota sebelum diganti menjadi Madinah Rasul. Namanya adalah kota Yastrib, yang dimana di sana hidup dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj ini termasuk bangsa Arab. Bangsa Arab yang sudah lama tinggal di Madinah. Yang kurang lebih hal ini akhirnya sebenarnya dua suku ini tidak tinggal berdua saja, karena di sana juga ada namanya bangsa Yahudi yang ikut tinggal di Madinah. Dua suku ini sering berperang, dan perangnya itu luar biasa, yang selalu tidak ada usahanya. Bahkan ada yang bilang selama kurang lebih 300 tahun mereka berperang tanpa henti. Dan kondisi Madinah ketika sebelum Rasulullah hijrah itu, kondisi Madinah itu tanahnya subur. Jadi Madinah itu termasuk tanah yang subur. Bahkan di sana juga penduduknya rata-rata petani. Petani yang luar biasa di usaha pertanian, dan ada juga dari berdagang, juga berternak. Ini usaha yang dilakukan ketika di Madinah tersebut yang namanya kota Yastrib. Kenapa terjadinya Rasulullah pindah ke Madinah? Ini diawali dengan ada namanya kejadian Baitul Aqabah. Bait Aqabah 1 dan 2. Kenapa ada Bait Aqabah 1 dan 2? Bait Aqabah 1 dan 2. Kenapa terjadinya Bait Aqabah 1 dan 2 ini? Karena memang dua suku ini, kalau dalam sebuah buku, dua suku ini karena sering berperang, akhirnya mereka diledek oleh kaum Yahudi. Bagaimana sesungguhnya disebutnya bangsa yang tidak punya peradaban dan yang lainnya. Hobinya hanya perang dan yang lainnya. Akhirnya mereka merasa terhina, dan orang Yahudi mengatakan bahwa sesungguhnya akan datang seorang nabi yang dia bernama Muhammad, kalau enggak Ahmad, di tanah ini. Dan nabi itu, kata orang Yahudi, karena memang mereka sangat percaya diri bahwa nabi itu datang dari kaum mereka. Makanya orang Yahudi itu dulu namanya dikasih nama Ahmad dan Muhammad, karena dalam Taurat ada di situ. Maka orang-orang Yahudi ini, orang suku Aus dan Khazraj ini, ketika mendengar ada nabi dari bangsa Arab, mereka akhirnya penasaran. Apakah benar ini nabi dari bangsa Arab? Mereka bertanya, seperti apa sih ciri-ciri orang nabi? Orang Yahudi mengatakan di situ ada tanda kenabian, dan juga dia tidak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Maka sebenarnya suku Aus dan Khazraj ini mereka berdamai terlebih dahulu. Mereka berdamai untuk apa?
untuk tadi untuk mencapai orang Arab itu mereka selalu mengedepankan gengsi. Jadi mereka itu egonya sangat tinggi ketika itu ya, ketika zaman itu akhirnya mereka ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi juga ada dari bangsa kita. Mereka datang ke Mekah, berangkat ke sana, ketemu dengan Nabi Muhammad, apa yang disebutkan oleh ciri-ciri orang Yahudi itu ternyata benar, akhirnya terjadilah Baitul Aqabah 1. Nah, Baitul Aqabah 1 ini orang-orang dari beberapa orang masuk Islam, dan selesai mereka pulang lagi ke Mekah, ke Madinah, datang lagi beberapa orang dan mereka mengatakan masuk Islam kembali juga. Dan akhirnya Rasulullah sebelum mereka kembali lagi ke Madinah mengatakan bahwa jika ingin memang belajar Islam lebih dalam dibandingkan hanya untuk mengetahui, maka Rasul akan mengirim sahabat. Akhirnya mereka setuju, dikirimlah sahabat Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Mas'ud. Ini salah satu penghafal Quran. Ya, jadi sahabat Rasul itu ada namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini yang ke depan akan mempunyai termasuk sahabat Rasulullah yang hafal Qurannya luar biasa. Dikirimlah Abdullah bin Mas'ud ini ke sana dan penduduk Mekah akhirnya belajar Islam. Penduduk Madinah belajar Islam. Akhirnya mereka tertarik dengan Islam itu sendiri. Yang tadinya hanya karena gengsi, karena ingin menyaingi bangsa Yahudi yang mengatakan bahwa Yahudi itu banyak nabinya, mereka mengatakan oh saya juga punya nabi. Ya ternyata mereka merasakan keindahan Islam, akhirnya suatu penduduk Madinah itu masuk Islam. Maka ketika suatu penduduk Madinah masuk Islam, mereka meminta kepada sahabat Rasul untuk mengajak Rasulullah datang hijrah ke Madinah. Maka peristiwa ini disebutnya peristiwa hijrah. Peristiwa ini disebut peristiwa hijrah. Hijrah sebenarnya hijrah Rasulullah itu pertama kali bukan hanya ke Madinah. Pernah Rasulullah hijrah ke Thaif hanya berdua dengan anak angkatnya, dan juga pernah Rasulullah hijrah ke salah satu negara Kristen yang mungkin Kristennya masih benar ya, negara Majusi, yaitu Raja Habsyah, ya, Raja Najasyi datang ke sana. Hanya sahabatnya saja, Rasulullah tetap di Mekah, yang dipimpin oleh Ja'far, salah satu paman Rasulullah, dan mereka diterima dengan baik. Nah, peristiwa hijrah ini, hijrah ke Madinah, hijrah pertama kalinya Rasulullah dalam hidupnya untuk berpindah. Ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses hijrah ini dimulai dengan bertahap-tahap supaya tidak terlihat. Kalau dalam sebuah buku ada mengatakan adalah Umar. Ini semua sahabat itu hijrahnya diam-diam dan tidak terlihat, sembunyi-sembunyi. Tapi hanya satu sahabat yang dia hijrahnya terang-terangan, menggunakan pakaian perang, terus dia juga menggunakan bawa kuda dan bilang, wahai penduduk Mekah, aku akan hijrah ke Madinah. Kata Umar bin Khattab ini, barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, silahkan halangi aku untuk hijrah. Dan akhirnya salah satu pun penduduk Mekah ini tidak ada yang menghalangi hijrah Umar yang terang-terangan hijrah ke Madinah. Maka selesai semua sahabat hijrah, tinggallah Rasulullah dan Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Tinggallah dua sahabat ini, tinggallah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq yang akan berangkat. Namun hal ini memang terakhiran Rasulullah untuk berangkat supaya tidak terlihat proses hijrah tersebut. Karena memang kalau kelihatan oleh bangsa Mekah pasti akan dihalang-halangi dan dibunuh. Akhirnya mendengar Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq ini mau hijrah, maka para pemuka Quraisy, para pejabat Quraisy itu mengadakan sayembara. Barang siapa bisa membunuh Muhammad, maka dia akan didapatkan 100 ekor unta dan juga kedudukan yang tinggi. Jadi bikin sayembara pembunuhan. Akhirnya ketika malam-malam rumah Rasulullah dikepung dan Rasulullah akan keluar dan meminta ponakannya Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya di tempat tidur. Ketika Rasulullah membuka pintu, dalam sebuah buku Rasulullah membuka pintu dan Rasulullah menebarkan pasir dan membaca surat Al-Falaq. Yang memang kejahatan-kejahatan terkadang ada di malam hari ya.
Makanya kalau udah birabbil falak min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab min syarri nafasati bil 'uqad min syarri idza hasad. Maka kita juga selaku umatnya kalau malam-malam jangan lupa berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari kejahatan malam. Apabila ya sudah gelap gulita, karena di malam itu banyak kejahatan, entah itu kan kalau maling pasti beraksinya ketika malam, ketika sepi, dan malam itu kan sepi, maka kita berlindung. Salah satunya adalah dari orang hasad apabila berbuat hasad. Maka Rasul keluar dan akhirnya orang-orang yang tadinya mau puasa itu tertidur. Setelah Rasulullah melempar pasir itu tertidur dan Rasulullah bisa keluar, orang itu bangun pada siang hari melihat, oh itu Muhammad masih tidur di tempat tidurnya, kita coba lihat, ternyata Ali, dan Ali itu dipukulin, tapi memang tidak sampai meninggal karena memang Ali ini masih punya kedudukan, yaitu bangsa Bani Hashim yang memang orang-orang tidak ingin berseteru dengan salah satu suku ternama di bangsa Quraisy itu ya. Salah satu kabilah ternama di bangsa Quraisy itu. Rasulullah lolos dari pengepungan itu, mereka akhirnya bersembunyi. Karena memang jauh dulu itu kalau nggak ada kendaraan ya, nggak ada mobil, nggak ada motor, akhirnya harus jalan kaki naik unta gitu kan. Kalau nggak kelihatan ya jalan kaki bersembunyi itu lebih dahulu karena khawatir terlihat oleh orang-orang kafir Quraisy yang sedang mencarinya untuk dibunuh. Gitu. Rasulullah bersembunyi di gua Sur. Rasulullah bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar selama 3 hari 3 malam. Kalau kita baca ada di di Sirah Nabawiyah itu, sesungguhnya selama 3 hari 3 malam itu apakah Rasulullah makan? Karena di situ yang tahu persembunyiannya itu hanyalah anaknya Abu Bakar Siddiq, yaitu Asma bin Abu Bakar. Nah ini luar biasa ya, perempuan yang luar biasa. Asma bin Abu Bakar ini, Asma binti Abu Bakar. Ini perempuan yang luar biasa. Kenapa luar biasanya? Dia mengantarkan makanan ke Gua Sur dengan dalam posisi hamil dan jalan kaki. Lantas kok orang-orang Makkah itu tidak tahu kalau ada Rasul di Gua Sur? Ketika mereka mendatang ke tempat Gua Sur itu, Abu Bakar sudah ketakutan karena takut ketahuan, dan Rasulullah mengatakan tenang, Allah akan melindungi kita. Dan ternyata benar, di situ tuh langsung pasukan Allah, itu salah satunya adalah makhluk Allah, laba-laba, dia membuat jarang laba-laba di muka gua itu sebesar muka gua itu. Bayangkan, kalau bukan karena mukjizat Rasulullah mungkin tidak mungkin gitu ya. Dan juga di situ ada burung, kalau bahasa kitanya burung puyuh ya, dia duduk di situ bertelur di situ. Jadi ketika orang-orang Mekah melihat, kaum Quraisy yang ingin memburu Rasul melihat, oh nggak mungkin karena di situ sudah ada jarang laba, nggak mungkin ada manusia masuk. Dan ada peristiwa yang luar biasa di situ, yaitu ketika Rasulullah sedang tertidur, tuh Abu Bakar tuh digigit kakinya oleh kalajengking, disengat kakinya, saking sakit. Dan Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar, tapi Abu Bakar tidak menjerit. Walaupun kesakitan, Abu Bakar tidak menjerit dan diam. Tapi saking sakitnya karena akhirnya Abu Bakar itu menangis, jatuh air matanya ke kaki Rasulullah, bukan jatuh ke pipi Rasulullah, air matanya itu jatuh ke pipi Rasulullah. Rasul terbangun oleh air mata Abu Bakar, bukan karena tangisannya tapi karena air mata yang jatuh itu. Rasul menanya, Abu Bakar kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar, oh ya Rasulullah, sebenarnya aku dari tadi digigit oleh seekor binatang dan aku merasa sakit dan aku tidak berani untuk membangunkan engkau. Setelah itu akhirnya Rasulullah melihat dan Rasulullah mengoleskan ludah, dan karena memang mungkin ludah atau garam ya untuk menghilangkan racun itu. Karena memang ada yang bilang garam itu menyembuhkan segala bentuk racun. Allah alam. Setelah itu selesai di Gua Sur selama 3 hari 3 malam dan persediaan makan sudah disiapkan oleh Asma binti Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar berlanjut. Nah, tengah jalan ternyata terlihat oleh salah satu orang namanya Suraqah bin Naufal. Nah ini melihat Rasulullah itu, dia mengejar dengan kudanya sebanyak 3 kali jatuh. Dan ketiga kali dia menyampaikan, wah Rasulullah, aku tadinya ingin membunuhmu, tetapi kata Suraqah, aku dari tadi jatuh terus ya. Maka mungkin kalau engkau manusia biasa ya nggak mungkin sebenarnya, maka tolong lindungi aku. Kata Rasulullah, wahai Suraqah, maukah aku menempatkan gelang Kisra di tangan kiri dan kanan dan mahkota
Raja Kisra, Suraqah hanya terdiam, terpana gitu. Maksudnya apa ini? Setelah itu Rasulullah melepas Suraqah pun pergi. Ketika Rasulullah pergi, Rasulullah singgah dulu. Singgah Rasulullah di mana Rasulullah singgah, yaitu di Kuba. Rasulullah singgah di Kuba. Untuk apa Rasulullah singgah di Kuba? Yaitu untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan makanya kalau ada pertanyaan masjid pertama kali dibangun itu masjid apa? Jawabannya adalah Masjid Kuba. Tapi kalau masjid pertama kali dibangun di Madinah namanya bukan Masjid Kuba tapi Masjid Nabawi. Nah, setelah Rasulullah singgah di Kuba, maka apa yang dilakukan Rasulullah selesai membuat masjid di Kuba? Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Madinah, dan di Madinah luar biasa sekali. Di sana itu Rasulullah disambut dengan luar biasa oleh para penduduk Madinah. Makanya mungkin kita pernah mendengar sholawat Badar ya. Tola'al badru alaina, itu sambutnya Rasulullah. Kedatangan Rasulullah disambut luar biasa, karena memang posisinya bangsa Arab yang ada di Madinah kecuali bangsa Yahudi, mereka sudah masuk Islam. Luar biasa. Mereka sudah masuk Islam. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika sampai tiba di Madinah? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah tiba di Madinah? Maka yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ketika tiba di Madinah adalah yang pertama adalah membangun masjid. Membangun masjid. Masjid apa yang dibangun oleh Rasulullah? Masjid pertama kali dibangun di Madinah, masjid di Madinah, yaitu adalah Masjid Nabawi. Rasulullah membangun Masjid Nabawi yang dimana tanahnya adalah tanah dari seorang anak yatim. Rasulullah beli, dan di situ Rasulullah membangun rumah juga di pinggir masjid itu sendiri. Jadi Rasulullah membangun Masjid Nabawi untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan beribadah. Karena memang posisinya di situ penduduk Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Jadi Rasulullah membangun masjid. Setelah itu, apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah setelah membangun masjid? Yang kedua adalah Rasulullah mempersaudarakan. Nah, ini kalau mempersaudarakan nanti kita akan, yang kedua adalah mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Dipersaudarakanlah kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini. Disebutnya mu'akhok. Jadi saling bersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Dan mungkin Bapak pernah bercerita ya tentang siapa? Abdurrahman bin Auf, yang dia ketika dipersaudarakan dengan salah satu sahabat Ansor, ditawarin, saya punya istri 2, istrinya silakan yang paling cantik ambil dan saya akan cerahkan, silakan kau nikahi. Saya punya rumah 2, yang paling kau sukai ambil rumahnya, dan satu lagi silakan nanti aku ambil rumah yang sisanya. Saya punya kebun yang banyak, silakan yang paling kau sukai kebun itu ambil. Jadi saking luar biasanya persaudaraan di sana itu, Rasul satu sama lain saling menawarkan. Tapi kaum Muhajirin, kalau kita mungkin akan mengatakan, wah ya udahlah mumpung nih. Tapi kalau mereka tidak itu. Salah satunya ada Abdurrahman bin Auf minta ditunjukkan di mana pasar. Jadi lebih berdagang, lebih menggunakan kemampuan dirinya sendiri. Abdurrahman bin Auf orang yang paling kaya. Tapi karena hijrah kekayaannya ditinggalkan di Mekah, ya akhirnya ditinggalkan begitu. Maka minta ditunjukkan di mana pasar, cukup aja seperti itu. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah? Yang pertama melalui perdagangan. Rasulullah membangun masyarakat Madinah melalui perdagangan dengan prinsip ajaran Islam. Prinsip ajaran Islam dalam berdagang itu yang pertama memberikan kemudahan. Jadi tidak mempersulit. Ya, dagang itu tidak sulit, jadi mudah. Berdagang itu mudah. Ada tawar menawar mungkin, itu kan. Ada saling mengikhlaskan dan yang lainnya. Terus melarang ihtikor. Apa itu ihtikor? Itu tadi jual beli yang
curang. Terus melarang praktek riba. Nah, kalau riba itu kan jual beli yang dimana harga awal lebih murah dibandingkan harga selanjutnya. Jadi dia menjual dengan semahal-mahalnya harga, gitu. Berlipat-lipat, akhirnya terjadilah riba di sana, merugikan konsumen. Itu riba intinya itu merugikan konsumen, merugikan salah satunya, entah itu konsumen maupun yang berdagang. Yang selanjutnya prinsip ajaran Islam bersifat kasih sayang. Jadi saling kasih sayang. Dan juga menjauhi jual beli yang goror. Goror itu jual beli yang nggak pasti, ya, nggak jelas. Jadi yang pertama melarang ihtikar. Terus yang kedua melarang riba. Terus kemudahan dan juga bersifat kasih sayang. Dan menjauhi praktek gharar. Ini melalui perdagangan. Yang pertama membangun masyarakat Madinah melalui perdagangan. Yang kedua yaitu melalui sistem ekonomi, sistem sosial ekonomi. Melalui sistem sosial ekonomi. Itu melalui sistem sosial ekonomi, apa yang dilakukan? Jadi sistem ekonomi, sosial ekonomi itu yaitu pertama, pendapatan utama pada masa pemerintahan Rasulullah itu adalah primer, yang primer ya. Ada primer dan ada sekunder. Nah, kalau primer ini dia itu pendapatan dari zakat. Jadi muslim ketika sudah nyampe di Madinah itu sudah diwajibkannya zakat. Jadi zakat itu wajib dibayarkan bagi yang mampu ya. Kalau bagi yang nggak mampu mereka disebutnya mustahik. Mustahik itu kan ada 8 ya. Nanti dibahas di bab zakat. Yang kedua sekunder. Apa itu sekunder? Yaitu dari tebusan tawanan perang. Terus juga dari harta karun. Terus juga dari harta rampasan perang, harta wakaf dan juga sodakoh dan denda. Nah ini dari pendapatan sekunder. Jadi ada sistem ekonomi itu pertama dari primer, yang kedua adalah sekunder. Nah ini pendapatan Rasulullah. Jadi dalam membangun masyarakat Madinah, yang kedua adalah melalui sistem ekonomi sosial. Dan itu dakwah Rasulullah selama di periode Madinah. Selanjutnya Rasulullah itu ketika di Madinah apakah adem seperti itu? Tidak gitu. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah di situ bahwa sesungguhnya Rasulullah melakukan perang ini. Perang pertama kali ada perang Badar. Kapan terjadinya perang Badar ini? Terjadinya ketika tahun 2 Hijriah. Karena memang kapan sih kalender Hijriah itu diberlakukan? Ketika hijrah pertama kali Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu baru ada namanya 1 Hijriah. Nah, maka tahun 2 Hijriah ini terjadilah perang Badar. Kenapa sih kok terjadi perang Badar di tanggal 2 Hijriah ini? Perang Badar, perang pertama kali, yaitu perang Badar. Perang pertama kali Rasul yaitu perang Badar. Perang Badar itu kenapa terjadi? Jadi para penduduk penduduk Mekah menjarah semua harta orang-orang Muslim yang hijrah ke Madinah. Mereka jarah, mereka jualin. Maka ketika itu orang-orang Madinah mengatakan, Rasulullah, itu kan harta kita. Gimana kalau kita ambil lagi? Dengan cara apa? Kata Rasulullah, ya dengan cara kita ambil aja dari kafilah dagang yang mau menjual harta kita. Dan saya dengar ada kafilah Abu Sufyan yang mau mendagangin harta kita yang diambil paksa di rumah-rumah kita. Maka kita ambil saja. Maka Rasulullah ya karena hanya ingin mengambil harta dari seorang pedagang, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan cara ya udah
mereka berangkat hanya 300 orang karena memang sedikit ini, dan menggunakan peralatan ya bukan untuk perang ya, tapi untuk membegal, ini bahasa kita yang membegal, tapi membegal harta mereka sendiri gitu dengan peralatan seadanya. Setelah itu ternyata Abu Sufyan tahu. Kan mereka mengambil akan dibegal ya Tuhan. Apa yang dilakukan Abu Sufyan? Meminta bantuan ke Mekah, dan dikirimlah 1.000 orang. Pasukan perang lengkap, kuda, tombak, panah dan yang lain. Bayangin, 300 orang pasukan seadanya yang niatnya hanya mengambil harta mereka, ternyata mereka harus melawan pasukan yang lengkap sebanyak 1.000 orang. 300 banding 1.000. Kalau secara logika ya menangnya 1.000, tapi karena ini hitungan bukan hitungan 300 lawan 1.000. Kalau secara logika nggak mungkin. Tapi kalau ini bukan logika, yang digunakan adalah senjatanya kaum muslimin yang percaya kepada Rasulnya dan juga beriman kepada Allah, mereka taat kepada Allah. Dan Rasulullah di situ dalam sebuah buku mengatakan, Rasulullah pernah berdoa, wahai Allah, seandainya perang ini kita kalah, kata Rasulullah, maka tidak akan lagi ada yang menyembahmu. Ya memang kalau 3 orang habis ya udah gitu kan. Orang penduduk Madinahnya sedikit, dan juga orang muslimnya juga sedikit, Rasulullah juga ikut, kalau meninggal di tempat ya sudah kan nggak ada Islam lagi. Maka terjadilah perang dan Allah menurunkan pasukan berjubah putih, disebutnya pasukan malaikat turun dari langit, dikirim oleh Allah untuk membantu, dan akhirnya pasukan muslim menang. Setelah perang Badar terjadilah perang Uhud. Nah, perang Uhud ini Rasulullah sudah menyiapkan banyak ya, yaitu sebanyak kurang lebih 3.000 sampai 5.000 orang. Jadi ini sudah siap. Kalau kemarin itu bukan untuk perang ketika Badar kemenangan gitu kan. Tapi ketika perang Uhud ini Rasulullah sudah siap untuk berperang. Bahkan sudah disiapkan sekitar 50 orang pemanah, dan juga strategi perang sudah sangat rinci. Dan apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu Rasulullah berangkat, dan ternyata ketika perang Uhud ini kalah Rasulullah. Kalah karena apa? Karena ketidaktaatan para pasukan, melihat ketika kaum awalnya menang, duel menang, dan Hamzah, Rasulullah merasakan ketika orang-orang Quraisy itu berputar, ternyata mereka bukan melarikan diri melainkan mutar gitu, memutari bukit untuk menyerang pasukan berpanah. Ternyata pasukan pemanah ini tidak taat kepada Rasulullah. Mereka turun karena melihat pasukan yang di bawah sudah mengambil ghanimah, itu mereka turun, hanya 10 orang tersisa. Dan ternyata di situ pasukan Quraisy dipimpin oleh seorang panglima perang yang tidak pernah kalah. Siapakah itu? Namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini menjadi pasukan perang. Dia belum masuk Islam ya ketika periode ini. Selesai Rasulullah kalah dari perang itu, bahkan harus kehilangan seorang pamannya, meninggalnya. Singa padang pasir. Singa padang pasir. Meninggalnya yaitu paman Rasul sendiri, yaitu Hamzah. Hamzah ini paman Rasul yang meninggal ketika perang Uhud ini. Harus kehilangan pamannya, terus banyak muslim yang terluka, bahkan Rasulullah sendiri giginya sampai patah, rahangnya sampai masuk besi dan yang lainnya. Ini Rasulullah, terjadilah kekalahan yang telak bagi kaum muslim. Kenapa kok kaum muslimin kalah? Karena tadi tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada perintah Rasulullah yang jangan sampai turun dari. Setelah kekalahan ini Rasulullah melanjutkan, dan ini disebutnya Ghazwah. Jadi Rasulullah itu mengikuti perang sebanyak mungkin hampir 20 kali perang ya dalam hidup Rasulullah. Itu 20 kali perang. 20 kali perang, dan itu salah satu yang kalah sekali itu adalah perang Uhud ini. Rasulullah kalah di perang Uhud. Kalah di perang Uhud. Sisanya
Sisanya Rasulullah menang. Hanya kalah di perang Uhud saja. Perang yang lainnya gimana? Menang. Selesai ini akhirnya selesai yang tadi perang, nanti kita bahas selanjutnya ketika kelas 9 mungkin, kelas 8. Dan selesai perang Badar ini Rasulullah akhirnya kembali ke Madinah dalam keadaan kondisi perang sekalah gitu kan. Dan Ghazwa Allah memberikan kabar gembira kemenangan perang yang selanjutnya, sampai akhirnya Madinah itu menjadi negara yang kuat. Bahkan orang-orang Quraisy itu sudah mulai takut, termasuk Abu Sufyan itu takut ya, karena Islam semakin banyak. Bahkan apalagi ketika perang Khandaq ya, perang Khandaq nih. Nah, perang Khandaq ini adalah perang Ahzab disebutnya, perang yang dimana 10.000 mengepung mengepung satu negara Madinah ini. 10.000 orang 10.000 orang pasukan pasukan kafir mengepung Madinah yang itu cuma ada 5.000 orang. Ditambah itu 5.000 juga bukan Islam semua, itu ada Yahudinya. Dan selama 10 hari dikepung, 3 hari lebih dikepung, 5 sampai 10 hari, ternyata mereka datang ke situ, mereka kaget gitu. Kenapa kok Madinah itu ada parit yang dalamnya 8 meter, lebarnya 5 meter ini. Jadi itu parit yang dibuat oleh Rasulullah atas idenya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi di perang Khandaq ini bintangnya adalah Salman Al-Farisi. Dia mengusulkan, wahai Rasulullah, kita buat parit. Karena mungkin kalau kita nggak pakai parit kita nggak akan kalah. Jadi kita bertahan, bukan menyerang. Orang lain udah kita nyerang aja, kita akan syahid. Tapi kata Salman, percuma kalau kita melawan 10.000 orang itu. Makanya kita bertahan saja. Dibuatlah parit yang luar biasa. Dan ketika perbuatan parit itu Rasulullah bertanya, wahai para sahabatku, ya sampai tadi siapa yang lapar itu ada yang lapar diganjil pakai 1 batu, 2 batu, bahkan Rasulullah sendiri diganjil dengan 3 batu. Ini ada cerita juga tentang sahabatnya Rasulullah melihat Rasulullah diganjil pakai 3 batu, itu nggak tega gitu. Akhirnya dia pulang ke rumah, nanya ke istrinya, wahai istriku, di sini ada makanan nggak? Ada, tapi untuk kita doang. Rasulullah lagi kelaparan, ayo kita buat. Dibuat tapi jangan kasih tahu yang lain. Ngasih tahu Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dibilang oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, istriku lagi masak, yuk makan. Tapi jangan bilang ke yang lain, kita aja coba bertiga gitu. Saya, engkau dengan istriku. Maka Rasulullah nanya, baiklah. Rasulullah berdiri di atas batu dan bilang, wahai seluruh penduduk kaum muslimin di Madinah, yuk kita diundang makan ke rumah salah satu sahabat. Tuh sahabat itu kelimpungan, dan akhirnya Rasulullah, dan kata Rasulullah, mau masak apa? Masak gulai kambing dan juga memasak roti. Kata Rasul, jangan disentuh dulu, biarkan aku yang menyentuh. Itu, dan ternyata semua kebagian makanan itu. Karena memang itu paceklik ya. Orang Yahudi berkhianat gitu kan, luar biasa. Dan ternyata setelah saya bikin parit, orang kafir itu tidak bisa melewati, karena ketika mereka melewati turun ke parit itu, ya kalau kudanya ya tenjebrambab, ya siap-siap dipanahin oleh kaum muslimin yang di situ sudah standby. Mereka dan jangkauan panah itu tidak nyampe. Itu sulit untuk dilawan. Akhirnya mereka kekalahan telak bagi kaum kafir yang sebanyak 10.000 itu terdiri dari kaum Yahudi, Bani Nazir, Bani dan yang lainnya gitu kan, Bani Koinuko, Bani Horizo dan yang lainnya, itu kalah mereka. Dan di situ juga ada kaum Quraisy, mereka pulang dalam keadaan kekalahan. Dan selesai setelah itu perang Khandaq dan ada perang Hunain dan yang lainnya. Maka terjadilah ketika 8 Hijriah. Rasulullah akan melakukan haji. Rasulullah 8 Hijriah ini 6 Hijriah. Rasulullah akan melakukan haji. Berangkatlah Rasulullah dari Madinah ke Mekah. Tapi di tengah jalan di sebuah bukit Hudaybiyah. Nah, ini Rasulullah dihalangin bahwa sesungguhnya ya nggak boleh gitu kan, orang-orang kafir itu nggak mau datangin
Akhirnya Rasulullah mengutus Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nggak pulang-pulang ya. Akhirnya semua terjadilah jadi terjadilah Baitul Arqam. Di situ mereka siap untuk menyerang Mekah. Jadi tadinya niat haji, siap untuk perang kalau seandainya Utsman bin Affan terbunuh. Ternyata Utsman dalam keadaan sehat, kembali lagi, dan di situ ada Abu Sufyan. Dibuatlah perjanjian namanya Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, terjadi perjanjian Hudaybiyah. Selesai perjanjian Hudaybiyah, pulang, yaitu orang-orang ini merugikan sebenarnya. Kenapa? Orang Muslim yang di Mekah nggak boleh ke Madinah. Kalau di Madinah, kalau orang kafirnya minta mereka balik lagi harus dibalikin. Tapi orang Madinah paling mereka ke Mekah, maka tidak wajib untuk dikembalikan. Itu pertama. Yang kedua, ada senjata selama 10 tahun. Bayangin 10 tahun tidak ada perang. Terus, dan ternyata ini dilanggar. Siapa yang melanggarnya? Kaum kafir sendiri. Itu mereka ketika itu ada kaum muslim sedang istirahat sebanyak kurang lebih 10-20 orang. Itu mereka lagi duduk, dagangan mereka dibegal, diambil dagangannya, dan orang-orangnya dibunuh. Akhirnya inilah yang mempelopori terjadinya berangkatnya 10.000 kaum muslim, 10.000 dari Madinah menggunakan pakaian haji, ya niatnya untuk haji, dan membawa juga perlengkapan untuk perang juga. Karena memang tadi dilanggarnya perjanjian oleh kaum kafir itu. 10.000 orang berangkat dari Madinah ke Mekah untuk melakukan haji. Ke Mekah untuk melakukan haji. 10.000 orang berangkat menggunakan pakaian putih-putih, dan orang-orang Quraisy itu akhirnya merasa pada kapan ini terjadi, pada tanggal 8 Hijriah, tahun Hijri 8 Hijriah. Ini disebutnya haji wada. Ini haji pertama dan haji terakhir Rasulullah bersama kaum muslimin, bersama kaum Islam. Selesai itu 8 Hijriah terjadi haji wada, berpesan Rasulullah berpegang pada sunnah dan Qur'annya. Dan selesai peristiwa haji wada ini, akhirnya Rasulullah wafat, dan terjadilah selanjutnya disebutnya pengganti Rasulullah, disebutnya Khulafa Rasyidin, khulafah yang diberi petunjuk. Ini akan kita bahas setelah di pelajaran selanjutnya. Khulafa Rasyidin kita bahas di pelajaran selanjutnya. Dan juga mungkin kita jangan lupa berdoa untuk proses yang terjadi hari ini. Luar biasa memang virus corona ini. Jangan sampai melemahkan iman kita. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa jangan sampai kita keluar rumah kalau nggak penting-penting amat ya. Dan juga jangan lupa cuci tangan, mandi, dan yang lainnya, bersih-bersih. Kalau memaksa kita keluar rumah, jangan lupa pakai hand sanitizer, kalau nggak pakai masker juga, supaya lebih sehat. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pelajaran PAI bab 12 ini tentang dakwah Rasulullah di Madinah sampai Rasulullah wafat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti kita bahas diskusinya setelah materi ini. Nanti ada bab kuis yang Bapak kirim di grup Google Classroom-nya, dan juga ada soal yang harus kalian kerjakan. Ini materi yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.